Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ya, di hadapan kita ini sudah ada papan simulator fluid sim. Ya. Fluid sim ini dibuat oleh Vesto, ya, seperti saya perlu sampaikan seperti saat lalu. Nah, yang akan kita diskusikan sekarang adalah kelanjutan dari diskusi kita yang lalu. Ya, diskusi kita yang lalu adalah mengenai sebuah rangkaian yang digerakkan secara listrik. Di sini ada ladder diagram tentang listrik, dan di sebelah kanan adalah full pneumatik. Ya, ini menjadi tidak full pneumatik karena dibantu oleh ladder diagram. Ya, karena mengapa ini didiskusikan? Ya, karena ada mesin-mesin industri yang masih memakai full pneumatik. Ya, jadi kita sudah mengetahui rangkaiannya yang full pneumatik ini, dan yang perlu kita lihat sekarang adalah kita diskusikan bagaimana full pneumatik ini digabungkan dengan ladder diagram ini ya, dengan sistem listrik ini ya. Jadi pelan-pelan kita akan mencoba ya yang sistem pneumatik ini digabungkan sehingga ya mungkin terlihat lebih sederhana, tapi yang terutama adalah bahwa sistemnya sekarang itu sudah bukan hanya pneumatik ya. Jadi sudah mulai banyak yang diatur oleh ladder diagram, ladder diagram ya. Terutama nanti kalau kita merancang mengenai PLC ya, program logical control ya, ini sangat penting ya, jadi Anda harus melihatnya. Baik, ini yang kita diskusikan saat yang lalu ya. Ini sudah kita ya, timer pneumatiknya sudah kita pindahkan dari bawah ke atas ya. Ini ada gunanya ya, jadi artinya ada gunanya pemindahan ini ya, karena dulu pada saat sebelumnya ditanyakan bagaimana kok timer di atas. Setelah kita coba tidak ada masalah, timernya dinaikkan ke atas seperti ini. Nah, ternyata ini juga menguntungkan dalam arti kalau kita akan melanjutkan mendiskusikan ya, diskusi yang akan kita lakukan saat ini ya. Baik, sebelum diskusi saya lanjutkan, saya melakukan itu dulu ya. Atau kita lihat dulu ya, ini jalannya ya. Dia berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini timer, selesai menghitung berjalan ya. Begitu S2 ini ya, switch S2. S2 ini digerakkan oleh ini ya, digerakkan ini S2-nya di sini, limit switch-nya ini ya, digerakkan oleh solenoid ini ya. Jadi ini solenoidnya jadi satu di sini ya. Coba di review kembali saat kita mendiskusikan ini sebelumnya ya. Baik, saya matikan ya. Nah, yang akan saya analisiskan dulu ya, ini saya naikkan, ini cukup jauh jaraknya ya, supaya space-nya tidak terlalu banyak dihabiskan ya. Saya turunkan keseluruhannya termasuk yang di atas ini. Ini saya turunkan ya. Tidak bisa diturunkan karena rupanya ada ini ada sambungan-sambungan yang tidak bisa ya. Jadi ini harus diputus. Saya sambung ulang. Terlanjur itu ya. Terlalu dekat. Nah, jadi saya turunkan dulu sehingga ini bisa saya masukkan kemari. Nah, ini juga harus saya hapus. Kemudian ini adalah untuk sumber tekanannya ya. Baik, ini sudah kita turunkan, saatnya diturunkan semuanya ya. Nah, kalau seperti ini mungkin lebih mudah ya. Nah, kita coba apakah diagram ini memang benar bisa
Oh, rupanya ada yang terputus ya. Oke. Oh, ini dia masih tersambung dalamnya ya. Jadi itu ini juga masih tersambung ke atasnya ya. Kita naikkan. Oke. Rupanya yang ini juga harus diputus ya. Putus, kita sambung ulang. Oke, kita coba biar bisa bergerak atau tidak. Masih ada. Oke. Jadi diagramnya tetap ya seperti yang lalu, cuman ini saya buat dia menjadi lebih dekat. Ya. Mengapa saya lakukan seperti itu? Kita cek ya apa dia masih berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi ini timer selesai menghitung, bergerak. Oh, seperti itu ya. Kita lihat dulu limit switch ini kalau ketekan masih bergerak seperti yang sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya diskusikan pada saat ini adalah saya mengambil sebuah DCV, ya, sebuah DCV yang digerakkan kiri kanan oleh solenoid. Ya, ini barangnya, ya bendanya. Nah, yang ingin saya lakukan sekarang adalah sistem start ini ya, akan tetap saya pakai, ya, tetapi yang Anda lihat di sini adalah saya mencoba memutuskan ini, ya, memutuskan ini. Anda perhatikan. Nah, yang sekarang penggeraknya adalah ini. Ya, ini saya putuskan juga. Ya, saya putus. Kemudian saya pindahkan ini penggerak untuk startnya itu langsung menggerakkan solenoid ini. Anda perhatikan DCV ini. Anda perhatikan solenoid DCV ini memakai, ini harus saya hapus dulu. Ya, harus terputus. Memakai kiri kanan solenoid. Nah, ini akan saya pasang langsung, tadi penggeraknya ini ya, akan saya langsung pasang di sini. Ya. Sedangkan yang ini juga akan saya pasang di sini. Ya, jadi penggeraknya berubah. Ya, yang tadinya sistem ini ya memang sengaja tidak saya hapus supaya terlihat ya apa yang kita lakukan, apa yang kita ganti. Nah, ini masih R3 ya, harus saya hapus. Properties saya hapus ya, sehingga dia tidak diperintahkan oleh, tidak ada hubungannya lagi dengan R3 ini ya. Kemudian yang ini adalah R4 ya, saya hapus ya. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah yang solenoid ini saya ganti, ini akan digerakkan oleh R3. R3 oke. Dan yang sebelah kanan ini digerakkan oleh R4. Nah, mudah-mudahan ini jadi ya. Tadi ini memang agak menggeser ke kanan untuk menunjukkan bahwa ya saya harap bahwa ini ya, DCV tipe yang ini bisa menggantikan seluruh ini ya, seluruh rangkaian ini ya. Ini sebuah DCV yang digerakkan secara pneumatik atau hidrolik. Kemudian ini adalah sebuah DCV yang ada solenoidnya 1 ya, 3/2. Ini sama ya, DCV dengan ada solenoidnya ya, DCV 3/2. Saya mencoba menggantikannya dengan ini ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tujuan saya untuk mengganti ini adalah ini adalah proses bagaimana kita membuat semaksimal mungkin ya apa yang disebut dengan pergerakan aktuator itu digabungkan dengan ladder diagram ya. Ini salah satu tujuannya adalah untuk nanti
kita tanamkan di PLC, ya. Karena sistem yang kita diskusikan itu adalah full pneumatik, kemudian pneumatik digabung dengan listrik, ya, semaksimal mungkin, ya. Nah, kita lihat sekarang sudah ada tipe-tipe rangkaian ini yang dirancang dengan PLC. Nah, ini adalah dasar melangkah kita nanti ke PLC. Ya. Baik, marilah kita lihat apakah dia bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada yang kurang beres. Ya, kita lihat. Apa tadi kok tidak terlihat ya? Ya, oke, baik, kita mencoba diagram ini. Apa dia berjalan sesuai enggak? Nah, ini timer yang menghitung ya. Oke, dia berjalan. Jadi ini rangkaian ini sudah tidak dipakai, tapi kita memakai yang ini. Ya. Baik. Oh, R-nya belum. Makanya ada pertanyaan tadi. Rupanya ini saya belum memberikan angka 4. R4 ya. Oke. Sehingga ini masih ada error. Sebentar, saya lihat dulu. Yang mana? Oh, ini ya. Ini errornya karena memang tidak dihubungkan. Oh, nggak masalah. Ya. Error terjadi karena ini terbuka ya, karena saya putus. Nah, tetapi rangkaiannya kita sudah melalui DCV yang baru ini. Ayo kita lihat. Timer menghitung, selesai menghitung, bergerak dia. Nah, sekarang kita lihat dia akan masuk ke S2. Ya, limit switch 2. Timer menghitung kembali. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah bahwa sistem yang ini ya, dipersederhana menjadi kita memakai DCV ini. Nah, jadi 3 buah DCV ini DCV yang digerakkan secara pneumatik, ini secara solenoid, ya, secara solenoid 3 buah ini kita ganti menjadi DCV yang digerakkan secara solenoid kiri maupun kanan. Ya, ini juga tipe, tapi ini tipe 5/2 ya. Yang ini tipe 5/2, ini 3/2, 3/2. Digantikan oleh 1 ini. Nah, mari kita sekarang atur ya, karena jalannya sudah sesuai. Ya, mari kita atur, karena kita sudah yakin bahwa ini berjalan, kita hapus ini. Ya, baik, ini semua kita hapus. Ya. Jadi kita sudah punya diagram yang baru. Ya. Nanti Anda akan lihat tujuan kita mengapa kok mengganti solenoid ini ya, mengganti DCV seperti ini. Nah, ini saya pindahkan kemari ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya. Sehingga saya gerakkan lagi kemari. Harus saya naikkan ke atas sedikit. Kalau saya ini ya, terputus ini ya, saya sambungkan lagi. Nah, ini adalah diagramnya ya. Nah, mari kita coba, kita jalankan. Nah, tidak ada error ya, berarti ini sudah benar. Kita lihat apakah dia bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, diagram ini ya, diagram ladder diagramnya tetap, listriknya tetap. Ya, ini bagian yang kita ganti. Jadi dia sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, baik, jadi kita lihat ini bisa dipersederhana, kita naikkan lagi misalnya, ya, kita naikkan lagi ke atas, ya. Ya, tetapi tidak masalah karena ini sudah terlihat semuanya. Ya, saya kira demikian.